Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 27 November tahun 2024. Beberapa kegiatan tentu kita harus juga laksanakan terkait dengan pilkada serempak, di mana ada pilihan bupati, wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Tentu saja mari dengan sesuatu optimisme untuk mengadakan perubahan dan terkait dengan bagaimana kondisi ke depan untuk bangsa ini, mari kita laksanakan. Jangan ada yang golput atau jangan ada yang abstain. Jangan ada yang tidak memilih kecuali memang ada kendala-kendala teknis sehingga yang bersangkutan tidak memilih. Mungkin karena jarak atau mungkin karena kepentingan-kepentingan tertentu, mungkin karena kebutuhan, mungkin sedang melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu saja kalau sesuatu itu ditinggalkan maka akan menjadikan resiko untuk pribadinya. Tentu saja ini menjadi sesuatu dan orang yang seperti itu kan juga tidak banyak jumlahnya. Tapi yang paling penting monggo kita kondisikan di hari ini, kita upayakan untuk lebih bisa meningkatkan kualifikasi diri. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai murid yang pernah diajar oleh guru, pernah dididik oleh Bapak Ibu guru, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang tentu saja dengan jerih payah dari pemerintah yang sekarang ini tentu ada kesejahteraan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah yang sekarang yang dilantik di tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang realisasinya mungkin nanti akan di bulan Januari atau di yang lainnya, yang tentu kesejahteraan guru akan meningkat dan tentu saja proses yang menunjukkan pendidikan untuk semua tentu saja memang harus dilakukan. Kita sebagai bangsa yang menghargai jasa para pendidik, para pengajar, para guru, tentu saja harus dikondisikan. Tentu yang tidak kalah pentingnya, kami juga mengusulkan untuk guru-guru ngaji, untuk guru-guru TPQ, untuk guru-guru Al-Quran, untuk sektor-sektor swasta yang tidak tersentuh oleh ASN, yang tidak terkondisikan, madrasah diniyah atau yang lainnya. Tentu kami juga membutuhkan sebuah insentif, rangsangan untuk bisa menambah kreasi, menambah kreativitas, dan bisa bersaing dengan pihak-pihak lain. Ketika kementerian-kementerian saat ini sudah menggalakkan dan memotivasi investor untuk masuk dalam negeri Indonesia, terutama kalau kita perhatikan atas kunjungan Bapak Presiden ke beberapa negara pada saat kemarin, lebih kurang selama 16 hari atau 14 hari, itu menghadirkan investasi tidak kurang dari 295 triliun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika beliau berkunjung dari beberapa atau ke beberapa negara, sanggup menghadirkan investasi. Tentu saja kita yang di dalam ini, mari kita kondisikan meskipun ada yang terjerat, ada yang korupsi, dan seterusnya, ada yang judi online, dan seterusnya. Itu memang bagian dari proses untuk menghindari kebocoran-kebocoran, menghindari dana-dana yang dikelola oleh asing, dikelola oleh pihak-pihak yang berada di luar negeri. Tetapi apapun itu, mari kita dukung bersih-bersih negara ini dari korupsi, dari judi online, dari penyelundupan, dari ekspor ilegal, dan yang lainnya. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan sama-sama. Terutama pada guru, yang tentu saja puncaknya akan diadakan di tanggal 28 November tahun ini, tepatnya besok.
siang akan ada puncak peringatan guru yang konon juga akan dihadiri oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tentu saja menjadikan sesuatu yang sangat berharga dan sangat menarik untuk diperhatikan. Sebagaimana dulu beliau pernah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dan realisasinya sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti bahwa memang guru dinaikkan secara kondisional untuk non-ASN atau guru yang WB. Apa itu artinya WB ya? Orang guru bantu lah bahasanya, mungkin menyatakan bahwa kenaikannya 2 juta di luar dari gaji yang telah diberikan. Artinya kalau gajinya berarti 2 juta, berarti ke depan mungkin tahun anggaran yang baru, mungkin mulai Januari, akan menerima 4 juta. Selebihnya kalau dari gaji guru yang biasa, dari ASN tentu saja ada gaji pokok dan naiknya adalah 1 kali gaji pokok. Ini sangat luar biasa dan sangat menarik untuk diperhatikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru untuk menabung, menyiapkan hari tua, menyiapkan investasi. Mungkin ada pertimbangan bahwa 1 guru 1 anak yatim, 1 guru 1 duafa, itu perlu dikondisikan bahwa guru itu mempunyai gaji yang besar, mempunyai output penghasilan atau input sesuatu yang luar biasa. Tetapi tentu saja mari kita juga perhatikan bahwa di sekitar kita ada fakir miskin, ada duafa, ada orang-orang yang perlu mendapat perhatian, ada lansia. Bahkan mungkin kalau diperhatikan bahwa memang ada mereka perlu mengadakan zakat. Nah, tentu saja ini dengan seiring dengan penambahannya gaji, tentu zakat mereka juga harus diingatkan bahwa mereka punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa tentu pemerintah juga baik di kalangan yang paling bawah sampai di kalangan yang paling atas, kalau pemerintah sudah mengkondisikan ada kepedulian, mungkin dari Departemen Sosial, ada PKH, ada BLT, ada macam-macam, dan tentu saja ini supaya murid-murid bisa berinsentif mendapatkan suatu kondisi. Mungkin desa juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak. Jadi dana desa itu kalau bisa tidak hanya sekedar untuk pembangunan fisik, tapi juga mempedulikan masa depan dari anak-anak. Kalau partai saja itu sudah mengeluarkan dana beasiswa untuk anak-anak yang membutuhkan atau untuk pendidikan. Apalagi desa yang tentu saja tidak hanya sekedar untuk pembangunan fisik, jalan, jembatan, atau pembangunan talut atau yang lain, tetapi setidaknya diperhatikan pula ada di situ pembangunan mental spiritual. Setidaknya ada beasiswa untuk anak-anak baik SD, SMP atau SMU, atau hal-hal lain yang lebih kreatif agar pembangunan itu tidak melulu kepada infrastruktur, tapi setidaknya juga berada pada kondisi-kondisi yang lain yang tentu masyarakat miskin di daerah kita sudah tampak sekali karena ada pemetaan-pemetaan, sehingga tentu perlu diperhatikan. Dan yang paling penting lagi adalah selamat untuk kesejahteraan guru dan ASN. Tentu saja kita tunggu action dari pemerintah berikutnya untuk dari Kementerian Agama, karena tentu saja kita atau teman-teman yang berada di bawah Kementerian Agama tentu juga bisa merasakan hal yang sama, kenaikan gaji, kenaikan insentif yang signifikan, yang tentu saja bisa dijadikan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan. Dan diharapkan ketika gaji guru naik, gaji ASN naik, non-ASN juga naik, tentu swasta juga harus mendapatkan hal, setidaknya ada kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang tentu saja tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Nah, mari dari sektor swasta ini monggo pemerintah bagaimana memikirkannya, bagaimana orang-orang yang tidak berkarya pada sektor pendidikan, pada sektor institusi yang berkait dengan pendidikan,
tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan, karena jangan sampai, ingat sekali Bapak Ibu guru, untuk bagaimana mempersiapkan hari tua, menabung. Setidaknya menabung itu tidak harus dengan realisasi disimpan di bank, tapi juga dengan mungkin satu guru, satu anak yatim, satu guru, satu anak asuh, atau bahasa-bahasa sederhana yang lain. Tidak harus banyak, tetapi karena memang dari jumlah guru yang sekarang ini, ada PGRI, ada organisasi yang lain, tentu saja kalau ngopeni atau bisa ngeragati orang-orang yang membutuhkan, tentu anak-anak kita juga akan menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah persiapkan untuk berkualitas. Karena setidaknya kalau guru ini sudah mendapat insentif yang lebih, maka kualitas atau kualifikasi pendidikan perlu diperhatikan. Tidak hanya jenjang pendidikan saja, misalnya menjadi S2 atau S3, tetapi bagaimana kreativitas dalam mengajar, bagaimana model-model, role model dalam mengajar, itu perlu diciptakan dinamisasi. Atau tidak hanya monoton, tetapi tentu ada metode klasikal, ada micro teaching, ada metode-metode yang lain, perlu diperhatikan sama-sama. Yang terakhir, seperti biasa, saya sekali lagi mengucapkan semoga kebaikan-kebaikan ada pada panjenengan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan, mengkondisikan, dan mengutamakan sektor pendidikan, dan anggarannya sudah mulai ditambah, sehingga dalam hal ini yang sebagai putra-putra guru tidak terlalu pesimis dan mampu bersaing di teman-teman atau di sektor-sektor yang lain, di lain sektor kependidikan. Semoga ulasan pagi ini atau hari ini bisa memberikan semangat pada kita bersama, bahwa mari kita upayakan, kita semangati diri kita dengan cara-cara yang positif, dan kita sukseskan Pilkada serentak hari ini, tanggal 27 November. Semoga pemimpin-pemimpin yang terpilih ke depan adalah pemimpin yang mampu menghimpun, menyalurkan, dan memberikan aspirasi kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik, sehingga masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berkepribadian, masyarakat yang berkarakter, dan masyarakat yang tercukupi kebutuhannya akan bisa direalisasikan. Amin Allahumma amin. Berbeda pilihan tidak ada masalah, tetap rukun, tetap tenang, tetap jaga perdamaian, dan tetap tidak ada intoleransi, tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi, dan tetap ayam tentrem, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik modal, kuota, waktu, tenaga, biaya, dan yang lain yang bisa mampu untuk mengembangkan channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.